Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani Nisar, NIM 1928042040. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman semua yang saya cintai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi restoran excellent service dan non-excellent service. Untuk mempersingkat waktu, kita selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Secara etimologi, pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Selanjutnya yaitu pengertian restoran dan warkop. Restoran secara umum adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik berupa makanan dan minuman. Menurut Nurmexo, pengertian restoran adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu, serta mempunyai fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan warkop atau warung kopi adalah merujuk kepada suatu organisasi yang secara esensial menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. Ia berbagai macam dari ciri-ciri sebuah bar dan beberapa ciri-ciri sebuah restoran, tetapi ia berada dari sebuah warung. Seperti namanya, warkop berfokus untuk menyajikan minuman kopi dan teh, bahkan menyajikan makanan ringan. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan pelayanan prima. Adapun manfaat dari pelayanan prima yaitu pelayanan prima adalah sejatinya sebagai dasar dan tolak ukur untuk mengembangkan dan menyusun standar pelayanan. Adapun tujuan pelayanan prima yaitu yang pertama, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Contohnya saat konsumen bingung untuk memilih menu apa saja yang dibutuhkan untuk dia, kita bisa menawarinya. Keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Dan yang terakhir, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Berikut adalah hasil observasi pelayanan excellent service. Berikut ini adalah profil usaha excellent service yang saya kunjungi. Nama usaha yang saya kunjungi adalah Kopitiam. Owner atau pemilik dari Kopitiam ini bernama Jave Limpo. Alamat dari tempat observasi atau Kopitiam yaitu Jalan Cendrawasih nomor 2, Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempatnya ini berjarak 5 meter sebelum Pantai Losari. Produk yang dia jual yaitu berbagai olahan kopi, snack hingga makanan berat. Contohnya seperti kayak nasi dan lain-lain. Jam operasional dia mulai buka dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Berikutnya saya akan menjelaskan dari berbagai aspek, aspek 4P. Yang pertama adalah produk. Produknya itu cukup baik dan fresh. Yang kedua adalah price atau harga. Kalau menurut saya price atau harga yang disediakan di Kopitiam ini lumayan mahal karena ada ada pajaknya dan servisnya, sehingga harganya itu terbilang agak mahal. Tapi
untuk kualitas produknya sudah sesuai dengan harganya menurut saya. Baik, yang ketiga adalah place atau tempat-tempatnya di sini sangat nyaman karena menggunakan AC, dan juga dia menyediakan dua tempat, ada AC dan juga ruang terbuka untuk orang merokok, dan tempatnya pun cukup strategis menurut saya karena berada di pusat kota Makassar, sehingga memudahkan bagi orang untuk ingin mengunjungi tempat tersebut. Yang terakhir ada promote. Promosi yang mereka gunakan di sini adalah Instagram karena followersnya sudah cukup banyak. Yang kedua itu dia juga menggunakan Facebook. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari berbagai aspek 6A. 6A di sini terdiri dari attitude, action, attention, ability, appearance, dan accountability. Yang pertama kita jelaskan adalah attitude atau sikap. Attitude atau sikap yang diterapkan di pelayanan prima ini sudah bagus. Attitude-nya baik dan juga sopan terhadap tamu. Yang kedua adalah attention dalam melakukan pelayanan. Attentionnya mereka selalu sedia memperhatikan para pengunjung dan membantu para pengunjung jika merasa kesulitan. Yang ketiga adalah action. Action para karyawan Kopitiam sudah lumayan bagus. Mereka sangat sopan dan selalu berkomunikasi dengan baik bagi para pelanggan. Mereka juga bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya ability yang dimiliki oleh para karyawan juga baik. Mereka mengetahui tentang pelayanan prima yang baik. Mereka berusaha menerapkannya dengan baik kepada customer. Selanjutnya adalah appearance. Penampilan pada karyawan di sana itu baik. Mereka menggunakan seragam celana hitam dan baju pink, dan mereka juga memakai masker dan face light, sehingga mereka tidak menyebarkan virus kepada pelanggan. Mereka juga selalu cuci tangan sebelum melayani para pelanggan atau customer. Yang terakhir ada accountability, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di Kopitiam ini sangat bagus. Karyawan di sana sangat kompak dan saling membantu satu sama lain. Saya sebagai pelanggan merasa puas jika dilayani di sana. Baik, selanjutnya menjelaskan dari analisis SWOT dari pelayanan prima. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Kopitiam adalah pertama, tempatnya nyaman buat nongkrong para anak muda dan orang tua pun. Menunya itu sangat lengkap, mulai dari sarapan, makan siang, snack, hingga makan malam, dan menyediakan ruang yang luas untuk rapat. Mereka juga memiliki rasa produk yang lezat-lezat sehingga menarik para pelanggan. Kualitas dari produknya juga sangat baik. Tempatnya juga sangat nyaman. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Menurut saya kelemahan dari Kopitiam ini yaitu tempat parkirnya cukup jauh dari warung, sehingga kita sebagai pengendara motor itu jalan menuju warungnya itu lumayan jauh karena tempat parkir dan warungnya itu cukup terbilang tidak berdekatan menurut saya. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang dari usaha ini adalah
banyak masyarakat yang menyukai tempat ini karena tempatnya sangat strategis. Yang kedua adalah ketersediaan menu yang banyak sehingga pelanggan bebas memilih apa saja yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah tempatnya yang instagramable sehingga banyak spot-spot foto dan para pelanggan menyukai tempat ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah threat atau ancaman. Menurut saya ancaman untuk Kopitiam sendiri ini yang pertama, banyaknya warung-warung atau warkop-warkop yang membuat produk sejenis sehingga biasanya kurang laku. Yang kedua adalah pada saat pergantian musim, yaitu musim hujan, biasanya para pelanggan itu tidak banyak yang tidak datang ke tempat ini saat hujan. Yang terakhir yaitu jika harga bahan naik, ya otomatis harga atau keuntungan yang didapatkan dari Kopitiam ini bisa menurun. Ancaman bisa jadi peluang menurut saya ini banyaknya produk sejenis. Ini peluangnya atau solusinya kita bisa membuatkan menunya sedikit berbeda dengan produk luaran sana yang banyak dijual. Yang kedua, pada saat hujan itu banyak pelanggan yang tidak datang, itu bisa kita menjualnya dengan cara online atau bekerja sama dengan Grab atau GoFood untuk proses penjualannya. Yang ketiga, jika harga bahan naik, kita harus menganalisis terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang dapat dibeli terlebih dahulu agar jika naik kita tidak ikut merasakan kenaikan tersebut atau menyiapkan bahan terlebih dahulu. Berikut adalah dokumentasi di Kopitiam, di mana kita bisa lihat sendiri cara pelayan melayani customer seperti berikut, dan tempat-tempatnya pun sangat nyaman menurut saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi usaha non-excellent service. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi usaha non-excellent service. Profil usaha non-excellent service, kita lihat sendiri, nama usahanya itu Warkop 99. Nama owner dari Warkop 99 ini adalah Ramadan. Alamatnya Jalan Dentata 1, Kompleks Pondok Lestari. Produk yang dia jual yaitu berbagai olahan kopi, mulai kopi dingin dan kopi panas, minuman dingin dan panas, contohnya seperti green tea, Thai tea, dan snack-snack. Jam operasionalnya yaitu mulai buka pukul 10 pagi hingga 1 malam. Di sini saya akan menjelaskan aspek 4P dari usaha Warkop 99. Pertama adalah produk. Produknya itu hygiene, kualitasnya pun standar. Yang kedua adalah place atau tempat. Tempatnya itu ya cukup nyaman bagi saya. Dia juga menyediakan fasilitas karaoke gratis kepada para pelanggan. Yang ketiga adalah price atau harga. Harganya lumayan murah sesuai dengan dia tidak membayar pajak dan apapun itu sehingga harganya murah. Contohnya saja minumannya mulai terdiri dari harga 5.000 hingga 15.000 paling mahal. Yang keempat adalah promo atau promosi. Promosi yang dia lakukan itu melalui Instagram. Nama Instagramnya itu Warkop 99 Makassar. Dan dia juga bekerja sama dengan GoFood. Selanjutnya saya menjelaskan dari berbagai aspek, yaitu aspek 6A. Yang pertama adalah attitude. Attitude atau sikap yang dimiliki oleh karyawan di
Warkop 99 ini cukup ramah dan sopan akan tetapi penampilannya kurang menarik. Yang kedua adalah action atau perhatian yang dimiliki karyawan Warkop 99 ini kurang baik menurut saya karena sesuai dengan harga produknya. Yang ketiga adalah action dari Warkop 99 ini menurut saya kurang sigap ketika melayani pelanggan, dan penampilannya juga itu kurang menurut saya. Selanjutnya adalah ability yang dimiliki Warkop 99 ini cukup baik tapi kurang memuaskan menurut saya. Yang selanjutnya adalah appearance. Penampilan karyawan Warkop 99 ini menurut saya biasa saja, tidak ada sesuatu yang khusus atau yang spesial. Seragam yang mereka gunakan juga pakaian rumah dan celana pendek saat itu. Yang terakhir adalah accountability, yaitu tanggung jawab sebagai karyawan di Warkop 99 saya rasa agak kurang karena mereka tidak sigap ketika pelanggan membutuhkan sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki Warkop 99 ini. Yang pertama, harganya cukup terjangkau dan murah. Yang kedua, proses pembuatannya mudah dan sederhana sehingga pelanggan atau pembeli tidak lama menunggu. Yang ketiga adalah tempatnya cukup strategis di tengah kompleks. Yang keempat, menyediakan fasilitas karaoke. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari tempat ini, yaitu keterbatasan tempat parkir yang pertama. Yang kedua itu dia berada di tengah kompleks, dan yang ketiga yaitu pelayanannya cukup tidak bagus. Yang ketiga adalah opportunity. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Menurut saya peluang yang digunakan di Warkop 99 ini yaitu adalah menyediakan fasilitas karaoke sehingga pelanggan tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Yang ketiga adalah threat atau ancaman. Ancaman dari tempat ini yaitu banyak saingan yang menjual produk serupa, dan saat hujan pelanggannya itu berkurang atau sedikit yang datang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua observasi ini, yang pertama, Kopitiam termasuk dalam pelayanan excellent service karena selalu mementingkan pelanggan dan dalam pelayanannya. Para karyawan di sana pun memiliki aspek-aspek 6A yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelayanan dalam melayani pelanggan. Selain faktor tersebut, faktor lain seperti kenyamanan tempat dan desain interior desain cukup baik. Tempatnya juga cukup strategis. Harganya juga cukup terjangkau jika tidak menggunakan PPN. Di sini yang jadi nilai plus dari Kopitiam ini yaitu pelayanannya yang cukup baik. Selanjutnya yaitu Warkop 99. Menurut saya Warkop 99 ini belum termasuk dalam kategori pelayanan excellent service karena pelayanan mereka terhadap pelanggan masih kurang dan minim atau belum sepenuhnya memenuhi aspek 6A. Selain itu varian menunya pun cukup kurang sehingga para pelanggan tidak bisa memilih banyak menu. Mungkin demikianlah presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.